Pendengar dan pemirsa yang setia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong dari Jakarta City Blessing. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa sudah dalam keadaan yang luar biasa dan selalu diberkati khususnya oleh firman Tuhan. Tidak hanya diberkati dalam keuangan, makanan, minuman, rekreasi dan lain sebagainya, tetapi diberkati dengan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya tidak menjadi pembicara, tapi saya minta teman saya, Susan Joy Hoover, untuk memberitakan firman Tuhan ini. Dia akan khotbahkan tentang 3 perumpamaan yang diambil dari Lukas pasal 15. Dan saya percaya saudara juga akan diberkati. Jadi saya mengajak saudara untuk membuka hati, pikiran saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dari Susan Joy Hoover, orang bule. Tetapi dia akan khotbah di dalam bahasa Indonesia, bahkan bahasa Batak, saudara. Maksud saya aksen Batak. God bless you dan Tuhan berkati. Selamat nikmati firman Tuhan ini. Ya, shalom. Sangat senang kita bisa jumpa kembali. Saya Susan Joy. Senang tahu bahwa Bapak Ibu Saudara semua, para pendengar hari ini bisa nikmati firman Tuhan dan waktu yang kita miliki bersama hari ini. Dan hari ini saya mau kita sharing tentang Yesus. Ya pasti sering kita dengar tentang Yesus, tentang hati Yesus, bagaimana Yesus itu. Hari ini saya mau kita lihat tentang Yesus, sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi saya ya. Bagaimana Yesus itu mencari yang hilang. Bahkan kalau kita lihat, mungkin pasal yang paling terkenal di dunia yang ada di dalam Alkitab kita, mungkin itu pasal Lukas pasal 15. Itu satu pasal di mana Yesus cerita 3 kali tentang hal-hal yang hilang. Yang pertama itu domba yang hilang, yang kedua dirham yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang. Ini mungkin perumpamaan yang sangat terkenal sekali yang Yesus ceritakan. Tapi ada hal-hal yang luar biasa kita bisa belajar. Kalau kita cuma lihat itu sebagai Yesus kasih ilustrasi, Yesus cerita sedikit, mungkin kita pun sampai artinya pun hilang sama kita. Dan kita nggak lihat betapa luar biasa hati Bapa dan Yesus bersama dengan kita. Bahkan yang luar biasa bagi saya, Yesus itu mengasihi 3 perempuan itu tentang yang hilang itu karena apa? Karena orang Farisi bertanya-tanya sesuatu kepada dia. Nah, saya mau kita perhatikan apa yang mereka katakan tentang Yesus. Kalau kita lihat di dalam Lukas 15, ada ayat yang kedua berkata, mereka bersungut-sungut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, bayangkan orang komplain tentang Yesus. Mereka komplain tentang Yesus bahwa apa? Bahwa dialah orang yang menerima orang berdosa. Nah, sebenarnya itu adalah kabar baik ya, bukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena setiap orang di dunia adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang yang tidak layak. Kalau kita berpikir harus menjadi cukup benar untuk diterima oleh Yesus, memang tidak ada satu orang di dunia pun yang bisa. Tapi yang luar biasa dikatakan di sini, mereka pun marah, mereka komplain, mereka nggak senang. Karena bukan aja dia terima orang yang baik, dia pun terima siapa aja. Dia pun terima orang berdosa. Nah, itu sesuatu yang luar biasa tentang Yesus. Nah, waktu mereka marah dan sama Yesus, bersungut-sungut sama Yesus, Yesus jawab bagaimana? Apakah Yesus mencoba untuk membela diri? Apa yang Yesus katakan? Nah, di mana kita lihat di sini Yesus kasih 3 ilustrasi tentang 3 hal yang hilang dan bagaimana dia mencari-cari yang hilang. Dia bersuka cita kalau yang hilang sudah ditemukan kembali. Makanya Yesus jawab ayat yang ketiga. Lalu dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 itu, dan mencari sampai dia menemukannya. Nah, saya lihat Yesus langsung menjawab seperti ini. Dia pun katakan, ya memang aku menerima orang berdosa. Memang aku mencari orang berdosa. Memang itu yang saya mau. Dia mengatakan seperti ini. Kalaupun satu. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Sering sekali kita pun merasa bahwa Tuhan begitu besar. Tuhan itu pencipta dunia. Mungkin kita merasa dia punya seisi dunia. Itu 7 miliar orang gitu kan yang Tuhan harus perhatikan. Mungkin kadang-kadang kita rasa bahwa diri kita sendiri nggak begitu penting sama Tuhan. Tetapi saya lihat Yesus cerita seperti ini. Sekalipun sudah ada banyak,
Satu aja yang hilang, satu aja itu sangat berharga sekali sama dia. Mungkin kita berpikir pun Tuhan udah punya begitu banyak, ya masih ada 99. Masih ada 99, gak apa-apa satu aja hilang, gak apa-apa satu aja. Tapi Yesus tidak memiliki hati seperti itu. Mungkin manusia seperti itu. Mungkin manusia gak begitu peduli kalau kita gak lagi sama mereka. Mungkin manusia gak begitu peduli kalau kita jauh daripada mereka. Tetapi Yesus sangat peduli. Bahkan dia katakan, siapa yang rela tinggalkan 99 untuk mencari satu aja. Dan dia mau mencari, dia berkata sampai menemukannya, sampai menemukannya. Dan saya lihat ini yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita semuanya. Tuhan yang benar-benar mencari kita. Nah, banyak orang berpikir kalau kita berdosa, mungkin Tuhan sepertinya menjauhkan diri dari kita. Dia nggak mau dekat kepada kita. Tapi saya tidak lihat itu sama sekali dengan Yesus. Kenapa? Karena orang pun komplain bahwa dia dekat kepada orang berdosa. Dia menjadi sahabat mereka, dia mencari-cari mereka, dia makan bersama dengan mereka. Artinya Yesus nggak pernah lari dari orang berdosa. Malahan Yesus berlari kepada orang berdosa, mau dekatin kepada mereka karena mau menolong mereka keluar dari posisi berdosa itu. Sangat luar biasa Yesus ini. Bahkan saya lihat Allah pun seperti itu dari awal. Kalau kita lihat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Setiap hari dia berjalan-jalan dengan mereka di Taman Eden. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Bahwa mereka tidak sempurna, mereka tetap tidak dalam kesempurnaan dan kekudusan itu. Mereka ada jatuh di dalam dosa. Nah, yang luar biasa, mereka jatuh di dalam dosa, bukan Tuhan lari daripada mereka. Tapi malah berkata, Tuhan tetap datang ke Taman Eden dan berjalan-jalan seperti biasa, seperti setiap hari. Bahkan Adam itu mendengar Tuhan. Nah, Adam sendiri yang merasa takut. Dia sembunyikan diri. Karena dia pun merasa dia nggak bisa, dia nggak layak, dia nggak boleh jumpa dengan Tuhan lagi. Tetapi Tuhan tidak lari daripada Adam. Bahkan dikatakan dalam Kejadian pasal 3 bahwa Tuhan datang dan dia pun memanggil. Dia pun berkata, Adam, di mana kamu? Nah, ini sebenarnya lucu. Bukankah Tuhan adalah Tuhan? Bukankah Tuhan tahu di mana Adam itu? Memang Tuhan tahu semuanya yang sudah terjadi. Dia pun tahu Adam itu sembunyikan dirinya di mana. Tapi dia tetap memanggil namanya. Dia tetap datang dan mencarinya. Adam sendiri yang mengakui, aku takut, aku malu jumpa dengan Tuhan. Karena aku memang tahu aku sudah terlanjang. Dia pun lihat kemuliaannya tidak ada lagi. Tapi saya perhatikan bahwa Tuhan tidak langsung lari daripada manusia. Dia memang datang dan mencari Adam. Dalam posisi buruk pun dia tetap datang dan mencari. Dan Yesus pun datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia berkata bahwa dia datang. Dia berkata bukan yang sehat yang perlu dokter, malahan yang sakit yang perlu. Memang Yesus datang untuk mencari kita yang perlu pertolongan. Jangan pernah merasa bahwa kita jauh daripada Yesus. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Mungkin kita pun merasa, ya Susan, tapi aku sudah melakukan banyak hal yang buruk. Mungkin saya sudah tahu kebenaran. Saya sudah jalan jauh daripada itu. Mungkin ini seperti domba yang hilang ini. Mungkin cari jalan yang lain sendiri. Mungkin jalan-jalan, keluar dari para gemalanya, keluar dari para Tuhan. Mungkin cari hal yang lain. Tapi yang luar biasa, Yesus nggak sepertinya, nggak pedulilah, kamu mau jalan, ya udah terserah kamu. Nggak apa-apa lah. Yesus bukan seperti itu. Malahan Yesus yang mau datang dan mencari. Sampai berkata, sampai dia menemukannya. Yang luar biasa bagi saya, satu lagi, ini dalam ayat yang kelima. Dan berkata, dan kalau dia telah menemukannya, dia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Nah, lihat ini. Gembala yang baik itu, dia tinggalkan yang lain, dia cari yang satu ini. Dia berkata, satu pun berharga kepadaku, satu pun itu penting kepadaku. Dia tinggalkan yang lain, dia cari sampai dapat. Tahu nggak? Mungkin bisa lama. Nah, sesuatu yang menarik tentang domba, cerita tentang domba. Memang domba itu agak binatang yang agak polos gitu kan. Binatang juga yang agak bodoh sedikit gitu kan. Jadi kalau dia cari jalan sendiri, jalan tanpa yang lain, dia nggak bisa tahu jalannya kembali. Nah, kadang-kadang mungkin kita pun merasa seperti itu. Mungkin kita merasa, Susan, aku udah melakukan begitu hal yang buruk dalam hidup saya. Saya udah jauh, begitu merasa udah 1000 langkah dari Tuhan. Udah 1000 langkah saya ambil dalam dosa, dalam keburukan, dalam diri saya sendiri, jalan saya sendiri. Sudah jauh dari Tuhan. Tapi yang luar biasa, kita pun katakan, ya aku nggak tahu jalan kembali. Aku nggak tahu.
Tapi yang luar biasa sekali, kita nggak harus tahu jalan kembali kepada Tuhan. Memang tidak harus kita ambil 1000 langkah lagi untuk kembali kepada Tuhan. Kita tidak harus ambil setiap langkah itu kembali dan sulit dan berbalik kepada Tuhan. Yang terjadi seperti ini, selama ini dia masih kejar-kejar kita, selama ini dia masih cari-cari kita. Dan saat kita cuma berbalik aja, minta tolong kepada dia, dia langsung ada dan selamatkan kita keluar daripada itu semua. Tidak perlu 1000 langkah kembali kepada Tuhan, perlu 1 langkah aja, bersuruh kepada dia. Saya udah bisa bayangkan, kalau domba itu mungkin Tuhan pun cari-cari, dia pun memanggil-manggil. Hanya perlu domba itu bikin suaranya biar didengar gitu kan. Bak gitu kan. Dombanya cuma bikin suaranya aja. Langsung gembelanya tahu dia posisinya di mana. Angkatnya di atas bahunya. Artinya apa? Domba itu tidak harus ambil jalannya kembali. Dia diangkat dan Yesus sendiri yang antar dia melalui jalan itu kembali. Ini sangat luar biasa bagi saya, bahwa bukan kita yang harus ambil jalan itu kembali. Kalau kita udah ambil 1000 langkah yang buruk, Tuhan tidak minta kita ambil 1000 langkah yang baik untuk kembali kepada dia. Tapi dia yang mencari-cari kita. Bahkan berkata saat dia menemukan kita, bukan dia pun suruh, oke, ayo jalan, balik gitu kan. Enggak, berkata dia ambilnya, meletakkannya di atas bahunya. Artinya dia yang membawa kita, dia yang menggendong kita, dia yang membawa kita kepadanya. Wow, ini indah sekali. Ini hatinya Yesus bagi kita. Nah, saat ini saya nggak tahu semua yang mendengar saya saat ini. Tapi saya percaya ini, yang perlu mendengar ini bukan aja yang sudah jalan jauh dari para Tuhan. Yang dengar ini bukan aja orang yang mungkin merasanya sudah begitu ambil langkah-langkah dari para Tuhan. Tapi saya juga merasa gembala-gembala harus ingat hal ini. Kenapa? Karena gembala-gembala hari ini di dalam dunia kita yang membawa hadirat Yesus juga kepada jemaat. Kita yang bawa gambaran Yesus kepada mereka. Nah, kalau Yesus sendiri cerita hatinya seperti ini, saya mendorong kepada gembala-gembala, kepada pendeta-pendeta, kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk memiliki hati Yesus ini. Jangan biarkan aja orang yang udah jauh, jangan biarkan mereka aja kalau mereka udah ambil 1000 langkah, tetapi punya hati seperti Yesus dan pedulikan setiap jiwa yang ada. Cari mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Mereka tidak harus ambil jalan malu. Mereka tidak harus semuanya jalan itu dihakimi, diingatkan atas kebodohan mereka. Tapi mereka diangkat, mereka dibawa dengan apa? Dengan sukacita. Bahkan dikatakan kalau dia udah tiba di rumah dengan domba yang hilang itu, dia panggil semua sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, dan berkata mereka bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Lihat, Tuhan begitu bersukacita, begitu senang gitu kan. Sampai ini satu perayaan kalau orang yang hilang kembali. Kita tidak memalukan, kita tidak ingatkan tentang semua yang kesalahan yang mereka lakukan. Kok kamu begitu bodoh bisa cari jalan yang salah gitu kan. Tidak, tapi kita angkatnya dan kembalikan. Kenapa? Karena jiwa itu, setiap orang itu begitu penting kepada Tuhan, begitu penting kepada Yesus. Makanya karena itu dia berkata, ayat yang ke-7, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Wow, bayangkan, ada sukacita besar, ada kayak pesta keperayaan di surga, karena satu orang saja bertobat. Satu orang saja begitu berharga kepada Tuhan. Nah, ini perumpamaan yang pertama, domba yang hilang. Ada yang kedua. Nah, yang kedua itu agak berbeda. Kenapa? Karena yang dua itu tentang dirham yang hilang. Nah, kalau dirham yang hilang itu tidak memilih untuk hilang. Domba mungkin nggak sengaja. Ya, kita lihat mungkin kita pun kadang-kadang nggak sengaja hilang. Bukan nggak sengaja kita jalan dari Tuhan. Kita mungkin nggak tahu jalan. Jadi kita jalan-jalan aja dalam jalan sendiri. Dan akhirnya satu hari kita sadar bahwa kita jauh dari Tuhan. Nah, kalau dirham itu beda. Ya, kalau dirham itu seperti koin itu berbeda. Itu tidak tahu itu hilang. Itu nggak punya perasaan bahwa dia hilang, tidak sadar dia hilang. Tapi yang punya pemiliknya itu yang sadar itu hilang. Nah, dalam perumpamaan yang kedua itu tentang dirham yang hilang, ada perempuan katanya yang punya 10. Jadi bukan punya satu aja, punya 10. Punya 10, satu hilang. Nah, berkata juga dia pun menyapu seluruh rumahnya, cari sampai dapat. Nah, lihat sesuatu yang begitu berharga kepada dia nggak mau berhenti. Bukan dia cari 5 menit, capek gitu kan, gak usah. Bukan dia cari 10 menit, gak maulah, udahlah frustrasi gitu. Tapi mencari-cari seluruh rumah sampai dapat.
Nah, tahu nggak, kalau seluruh rumah itu artinya cari cukup lama, cari di setiap posisi, cari di setiap tempat yang ada di seluruh rumah itu, sampai dapat hal yang begitu berharga. Nah, tahu nggak, aku sering kehilangan barang. Nah, kalau barang itu nggak begitu penting, nggak begitu berharga, cari-cari 10 menit, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Apalagi pena, kita pakai pena hilang, cari mungkin 30 detik aja nggak dapat, 10 detik aja nggak dapat, ya udah ambil yang lain aja karena begitu berharga. Tapi coba aja pikirkan, kalau kehilangan kunci mobil, nah itu nggak mungkin hanya cari 30 detik, nggak ada, udah nggak apa-apa, ambil mobil baru gitu kan. Itu nggak mungkin, karena makin berharga, makin lama kita rela mencarinya. Nah, saya lihat di sini Yesus luar biasa berkata pun, ini kita lihat jiwa-jiwa begitu berharga kepadanya. Setiap orang begitu berharga. Yesus lama, bahkan bertahun-tahun dia sabar dengan kita. Dia memanggil kita, dia dekatin kita dengan kasihnya. Dia datang kepada kita. Nah, mungkin kita nggak sadar, mungkin kita kadang-kadang menolak Tuhan. Mungkin kita pun rasa nggak layak, mungkin kita rasa pun nggak benar gitu kan. Kita berpikir kita harus jauhkan diri dari Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa dia datang mencari-cari kita. Kalau kita lihat dalam Perumpamaan yang kedua tentang yang hilang, dirham yang hilang, kita lihat hanya satu yang hilang di antara 10. Tapi dia mencari-cari, bahkan dia berkata, dia menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Dan kalau dia telah menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirham yang hilang itu telah kutemukan. Nah, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita para malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini yang Yesus ceritakan, bahwa satu orang itu begitu berharga, membuat surga bersukacita. Nah, banyak orang di dunia seperti ini sekarang ini. Mereka tidak cari jalan kebenaran. Mereka nggak cari Tuhan. Mereka nggak cari Yesus. Kenapa? Karena mereka pun nggak sadar mereka hilang. Mereka tinggal mungkin dunia yang mereka anggap cukup baik. Mereka punya uang untuk makan, mereka punya keluarga, mereka punya hidup, mereka punya nyawa, mereka oke. Mereka tidak sadar bahwa mereka hilang. Dan saya lihat dirham itu nggak memanggil, nggak minta pertolongan, nggak sadar pun hilang. Tapi kita yang memiliki Yesus, kita bisa mengerti betapa hilang diri kita kalau tidak memiliki Dia. Bahkan kalau ada yang lihat saya hari ini, mungkin tidak memiliki Yesus dalam hidupmu. Mungkin selama ini rasa hidup itu biasa, hidup itu baik-baik. Tapi kebetulan lihat ini hari ini, bahwa kita harus menyadari kita memang sebenarnya diciptakan untuk mengenal pencipta kita. Kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Dia. Dan memang dengan apa yang kita lakukan, agama apapun di dunia, bahkan agama Kristen tidak pernah bisa membuat kita cukup baik untuk kembali lagi mengenal Dia. Dipulihkan posisi kita seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Makanya kita perlu seorang juru selamat. Dan ini yang dia katakan. Makanya kita baca-baca ini dalam Lukas 15. Kalau kita lihat hatinya Yesus dan alasan pun Yesus mau datang ke dunia, itu di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat ke-10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, bayangkan, itu tujuan dia datang. Tujuan pun dia datang ke dunia adalah untuk mencari-cari kita. Sangat luar biasa. Bukan kita selalu yang cari-cari Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia datang dengan satu tujuan, mencari dan menyelamatkan kita. Ini adalah hatinya bagi kita. Nah, kalau kita belum pernah merasakan, hari ini adalah waktunya untuk kita merasakan. Kita merasakan betapa Dia mengasihi kita sampai Dia rela datang. Bukan aja datang mencari kita. Saat Dia melihat posisi kita, Dia rela menggantikan posisi kita. Dia yang menjadi korban bagi kita, menjadi pengganti bagi kita. Dia ambil hukuman kita di atas dirinya dan mati bagi kita. Nah, kalau kita sudah pernah mengalaminya, kalau kita sudah tahu betapa luar biasa Yesus, makanya ini yang seharusnya kita melakukan bagi mereka yang belum tahu. Mungkin mereka seperti domba, sudah pernah, tapi cari jalan sendiri. Bukan mereka nggak sengaja, tapi jalan akhirnya menjadi hilang. Bukan pernah terlalu sibuk dengan kerjaan, dengan orang lain, dengan sesuatu. Akhirnya kelihatan sepertinya nggak mengikuti Tuhan lagi. Bukan mereka nggak pernah tahu tentang Tuhan. Bukan mereka pun nggak sadar mereka hilang. Tetapi kita yang memiliki Yesus, kita yang mengerti posisi mereka. Nah, karena kita sudah tahu, kita juga seperti gembala, seperti ibu ini. Kita mencari-cari mereka, kita dekati mereka, kita kasih tahu ada jalan yang sudah terbuka oleh Yesus. Makanya Yesus sendiri yang berkata,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mau datang kepada Bapa, datang melalui aku. Hanya bisa melalui Yesus dan Yesus saja. Tidak bisa oleh perbuatan kita, tidak bisa. Mungkin kadang-kadang kita rasa jauh dari Tuhan. Kita pun rasa Tuhan yang jauhkan diri dari kita. Kita merasa kita ambil banyak langkah yang buruk. Kita rasa kita tidak layak. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, dia tetap mencari kita. Dia pun mau datang dekatin orang berdosa. Dia mau, kenapa dia katakan, mereka yang memerlukan saya. Dia selalu ada bagi kita. Hari ini perlu apa? Kita hanya bersuruh kepada dia, bertobat. Nah, artinya bertobat itu adalah kita berbalik kepada dia. Bukan artinya harus ambil 1000 langkah, tapi berbalik saja, bersuruh kepada dia. Dan karena dia selalu kejar-kejar kita, dia selalu mencari-cari kita, dia siap menyelamatkan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan, dalam Roma 5 berkata, bahwa Tuhan mengasihi kita waktu kita masih orang berdosa. Kalau kita merasa kita adalah orang berdosa hari ini adalah waktunya berbalik kepadanya, bersuruh kepada dia, dan dia menerima kita apa adanya, dan dia mengingatkan kita bahwa dia sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Dia ambil dosa kita dan menggantikan dengan kebenaran, memulihkan kita dengan posisi kembali mengenal pencipta kita. Kalau kita sudah mengalaminya, makanya hari ini kita menjadi orang yang cari-cari yang hilang sampai kita menemukan mereka. Kenapa? Karena Allah sungguh berkata, setiap orang itu, siapapun mereka, sangat berharga. Dan saat ada satu orang saja yang kembali kepada Yesus, menemukan Yesus, terima Yesus, ada seluruh surga pun merayakan, malaikat-malaikat pun merayakan. Itu sukacita yang paling luar biasa. Kalau kita hari ini mungkin kurang merasa sukacita, coba melakukan apa yang Yesus katakan, melihat jiwa-jiwa kembali kepada Dia. Dan pasti di situ ada sukacita yang sangat-sangat besar. Amin. Itu sungguh hati Yesus bagi kita semua hari ini. Gembala yang baik yang mencari-cari kita karena kita berharga kepadanya. Saya harap pesan ini menjadi berkat bagi kita semua, siapapun kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa dan pendengar yang setia, bagaimana dengan aksennya Susan Joy? Saya sudah bilang kan, dia pinter bahasa Indonesia. Aksennya aksen dari Sumatera. Tapi tentunya bukan aksennya yang menyenangkan, bukan bahasa Indonesia yang lancar, yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan yang memberkati hidup saudara dan saya. Kami undur diri, sampai jumpa bersama dengan saya di dalam episode yang berikutnya. God bless you. Jesus love you, Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
membuatku